Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan berupa iman, berupa Islam, nikmat berupa kesehatan serta waktu luang, sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam belajar agama, dimudahkan Allah untuk bisa memahami dan mengamalkannya, sehingga ini semuanya bisa menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih berada pada bab yang ke-6, yaitu tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di sini kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 31. Allah taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya, yaitu Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah, yaitu Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Bapak sekalian rahimakumullah, ayat di atas telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Adi bin Hatim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Adi bin Hatim. Beliau menuturkan, "Aku pernah mendatangi Nabi SAW, dan di leherku ada salib dari emas." Ya, jadi perlu difahami, pada waktu itu sahabat Adi bin Hatim ini masih beragama Nasrani, ya, belum masuk Islam, dan beliau pakai salib apa? Kalung salib dari emas. Aku pernah mendatangi Nabi SAW dan di leherku ada salib dari emas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Adi, itrah anka hadal watan." Wahai Adi, buanglah berhala salib ini. Ya, Nabi suruh membuangnya. Dan aku mendengar beliau SAW membaca sebuah ayat dalam surat Bara'ah. Surat Bara'ah ini surat At-Taubah, ya kan, diawali dengan bara'atun minallahi dan seterusnya, ya, dikenal juga dengan surat Bara'ah. Surat At-Taubah, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, yang kita baca tadi, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Ya, jadi orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan orang-orang alim mereka, ulama-ulama mereka, dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, ia jadikan sebagai Tuhan selain Allah, tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sesat bersabda, "Amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu 'alaihim syai'an harramuhu."
Bukanlah mereka orang Yahudi dan Nasrani tersebut, bukanlah mereka beribadah kepada orang alim dan rahib. Akan tetapi jika mereka para rahib tersebut menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, mereka ikut mengharamkannya. Ini hadis hasan dari Imam At-Tirmidzi. Faedah bisa kita ambil dari hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang pertama, termasuk dalam makna tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Ya, jadi apa yang Allah halalkan, ya kita menghalalkannya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka kita ikut mengharamkannya. Tidak boleh kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Ya, jadi ini masuk dalam makna tauhid. Ya, karena hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Allah membuat syariat. Ya. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini yaitu tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Ya, jadi meskipun dia seorang alim, ya, dianggap alim, dianggap ulama, dianggap wali sekalipun, kalau dia menyuruh kita bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita taati. Ya. Bahkan orang tua kita sekalipun, kalau mereka menyuruh kita bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita taati. Ya, ini bukan bentuk durhaka. Ya. Durhaka ini kalau orang tua menyuruh kita dalam hal yang ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat, terus kita tidak mau taat, ini durhaka. Ya, atau sesuatu yang mubah, pokoknya yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, maka kita harus taat, wajib taat kepada orang tua. Tapi kalau kita disuruh bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kita taati siapapun dia, wali sekalipun yang tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, berarti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam ayat tadi, ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Mereka, ya, orang Yahudi dan Nasrani, ini mereka menjadikan orang alim mereka, ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka ini sebagai Tuhan selain Allah, tandingan bagi Allah. Ini bukan berarti mereka menyembah-nyembah, itu bukan. Ya, tapi apa? Tapi mereka apa? Ketika pendetanya, ulamanya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, mereka ikut mengharamkan. Ketika ulama rahibnya menghalalkan sesuatu yang dihalalkan Allah, mereka juga ikut apa? Menghalalkan. Ini adalah bentuk apa? Menjadikan mereka sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penyembahan mereka kepada rahib-rahib mereka seperti itu. Ya. Maka kita juga tidak boleh, ya, kepada guru kita, ya, kepada ustaz atau kiai kita, ketika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, tidak boleh kita ikut menghalalkan. Ya. Karena yang lebih wajib kita taati siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, jadi siapapun dia, kalau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita taati. Kemudian yang keempat, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ulama itu tidak terjaga dari kesalahan. Ya, tidak maksum. Ini yang maksum hanya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi, ulama, ya, sealim apapun, maka sangat mungkin ia terjatuh dalam kesalahan. Ya, kullu bani Adam khata'. Ya, sangat mungkin, Pak. Ya. Maka ketika ulama tersebut, ya, atau ustaz atau kiai atau apa saja, ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, kita tidak boleh apa? Mengikuti kesalahannya. Ya, tidak berarti kita harus meninggalkannya, tapi kesalahan tadi itu apa? Jangan kita ikuti. Karena jelas bertentangan dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah.
Ya, apalagi dia menyalahi apa? Ulama yang sebegitu banyak. Ya, mereka sudah ijma. Kok ini tiba-tiba ada ulama belakangan berfatwa yang menyalahi apa? Ijma yang terdahulu, ulama terdahulu. Ya, seperti ini. Ya, jadi tidak boleh kita beranggapan ya, guru saya ini apa? Tidak mungkin saya salah. Ini Pak Kiai saya itu pasti benar, nggak mungkin salah lah Pak Kiai gitu. Ini Pak Kiai pun juga bisa salah Pak. Pak Ustadz juga begitu. Jangankan Pak Ustadz, Pak Kiai, ulama juga kadang bisa tergelincir dalam kesalahan manusia. Dan ini wajar. Ya, kan tetapi ketika tergelincir dalam kesalahan, nah yang jadi masalah kita itu sama fanatik buta, Pak. Ya, tidak pedulinya salah benar. Pokoknya ini umat panutan saya. Ini pokoknya tokoh kelompok saya misalnya ya. Ini ulamanya ormas saya misalnya. Tidak peduli benar salah, pokoknya diikuti saja. Ini tidak boleh mas sekalian. Ya, apalagi jelas-jelas menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita ikuti. Ya, makanya fanatik buta itu repotnya. Ini menjadikan orang itu sulit untuk menerima kebenaran. Ya, kita sampaikan dalil. Ini apa? Itu nggak ada dalilnya, Pak. Yang ada dalilnya itu ini, Pak. Itu sulit menerima biasanya. Ya. Alasannya apa? Kayak ustadku oleh gitu, Pak. Repot, Pak. Ya. Orang yang fanatik buta seperti ini, dia sulit untuk menerima kebenaran. Ya. Ketika ada yang kritik itu nggak terima dia. Pak ustadku itu pinter, Mas. Orang mungkin salah kok. Lah sampean ki sapa? Gitu, Pak. Sulit, Pak. Ya, seperti itu. Maka ingat bahwasanya ulama sekalipun bisa terjatuh dalam kesalahan. Kecuali Nabi, Pak. Kalau Nabi hadisnya sahih, ya wajib kita ikuti. Karena Nabi ini berbicara atas bimbingan wahyu. Ya. Kalau ulama biasa ijtihad bisa jadi salah. Tapi kalau ulama ijtihad, ya, mereka ketika salah juga dapat pahala. Tapi tidak boleh kita mengikuti kesalahannya tersebut begitu. Kita ikuti ulama lain ya, lebih mendekati kebenaran yang lebih kuat dalilnya. Yang seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu bahayanya ulama yang sesat terhadap umat. Ya, jadi kalau orang awam yang sesat ini mungkin akibatnya untuk dia sendiri, Pak. Tapi ketika ada ulama yang sesat, nyimpang pemahamannya, ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menyesatkan umat. Ya, apalagi yang sudah fanatik buta tadi, Pak. Ya sudah. Ya, pokoknya Pak Ustadz saya, Pak Kiai saya berfatwa A, wis mesti bener Pak itu. Wis mati urip melu Pak Ustadz pokoknya. Ini tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh. Ya, karena kadang Ustadz juga bisa dalam masalah sepinter apapun, Pak. Sepinter apapun. Ya, jadi jangan jangan kita itu mendewakan kepintaran kita. Kita itu siapa, Pak? Ya, orang pintar itu tidak jamin tidak jamin akidahnya, pemahamannya lurus, ya jamin. Sejak dulu itu banyak contohnya orang yang pintar tapi pemahamannya sesat itu banyak, Pak. Akalnya pintar, Pak. Ya, dulu tokoh kesesatan juga banyak seperti itu. Diakui ulama pintar ini, Pak, tapi sesat. Ya, maka tidak boleh kita ikuti, Pak. Ya, tidak boleh kita ikuti. Kemudian selanjutnya yang keenam, penjelasan ya, hadis di atas merupakan penjelasan terhadap penyimpangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari agama yang lurus. Ya, ini menjelaskan apa? Menjelaskan tentang penyimpangan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka apa? Mereka tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi mereka mengikuti siapa? Pendeta dan rahib-rahibnya. Ya, mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh orang alimnya, ulamanya atau rahibnya, bukan yang dihalalkan oleh Allah, Pak. Tidak. Mereka menghalalkan yang dihalalkan rahibnya. Mereka menghalalkan yang diharamkan rahibnya. Meskipun rahibnya sudah mengubah-ubah kitab suci, sudah dirubah-rubah, ya. Seperti itu sudah tidak asli, ya. Yang asli hanya Al-Quran. Karena memang Allah tidak pernah berjanji untuk menjaga keaslian Injil, Taurat. Ini Allah tidak pernah berjanji, Pak. Yang Allah berjanji itu apa? Allah akan menjaga Al-Quran. Ya. Makanya Al-Quran sampai sekarang sampai kiamat
ya, tidak akan mengalami apa? Perubahan, tetap asli. Ya, adapun selain Al-Quran banyak mengalami perubahan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ayat di atas, ya, ayat surat Taubah tadi ya, ayat 31. Ini membantah orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka terhadap Nabi Isa Al-Masih, ya, alaihi salatu wassalam, dan penjelasan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba. Ya, jadi pada ayat ini membantah keyakinan mereka. Ya, tadi Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam." Ya, mereka menjadikan orang alim, ya, dan rahimnya, ya, dan juga siapa? Al-Masih putra Maryam. Mereka jadikan apa? Arbaban min dunillah. Ya, Tuhan selain Allah, tandingan selain Allah. Ya, makanya menunjukkan apa? Menunjukkan bantahan kepada orang Nasrani. Ya, mereka meyakini Isa Al-Masih ini apa? Sebagai itu Tuhan. Ya, adapun kita meyakini beliau alaihissalam sebagai apa? Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang sangat jelas, ya. Maka tidak boleh kita kaburkan, kan? Dan ini masalah akidah, ya. Jadi kalau ada orang Islam kok meridhoi ucapan orang yang mengatakan Isa itu anak Tuhan misalnya, ya. Ini maka dipertanyakan keislamannya, kan? Ya. Ada orang Islam kok ridho dengan ucapan Isa itu anak Allah, ini dipertanyakan keislamannya, ya. Karena akidah Islam jelas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak punya anak. Walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Ya. Ini sudah keyakinan paten kita, ya, akidah prinsip akidah kita. Ya. Maka ketika ada orang mengatakan itu kita ingkari, ya, kita ingkari. Jangan malah kita seakan-akan meridhoi. Ya. Ada orang mengatakan di depan kita Allah mengutus anak tunggalnya. Maka kita jelaskan kalau dalam Islam Nabi Isa alaihissalam itu bukan anak Tuhan, ya, tapi Nabi dan utusan Allah. Ini sangat jelas, ya. Jadi jangan sampai sekali kita menampakkan kerinduan kita, ya. Ada orang mengatakan itu kita baik-baik saja, ya. Oh ya, baik apanya, ya. Bahkan mirip apanya, ya. Injil dimiripkan Al-Quran, beda sekali, ya. Dalam akidah kita lam yalid wa lam yulad. Ya, yang mirip apanya coba? Sangat bertentangan. Ya, maka kita menunjukkan tidak ridho dengan ucapan orang kafir tersebut. Ya, ini masalah akidah, ya, jadi jangan main-main dengan akidah. Maka tidak boleh. Maka ulama juga melarang kita ngasih selamat kepada orang yang merayakan orang yang merayakan Natal. Ya, karena keyakinan mereka Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka tidak boleh kita ngasih selamat, tidak boleh. Ya, sudah beda akidahnya. Ya, lakum dinukum waliyadin, sudah beda, ya. Itu seperti kita ngasih selamat ada orang mabuk misalnya, terus kita ngasih selamat, ya, selamat mendem mas, ya, ini gimana? Ada orang mabuk berbuat kemungkaran, kita kasih selamat. Ada orang berzina, kita kasih selamat berzina mas, ya, semoga zinanya lancar, ya. Dan ini gimana, Pak? Ya, mereka ini meyakini Isa anak Tuhan. Mereka menyembah Isa, kesyirikan ini, Pak. Lalu kita kasih selamat. Ini kan menunjukkan kita ridho, maka tidak boleh, ya. Adapun toleransi itu sekali lagi, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak mengganggu mereka, silahkan beribadah, kita tidak boleh ganggu. Sudah masing-masing, Pak, karena masalah agama. Kalau masalah dunia silahkan, ya, kerja bakti bareng, ya, gotong royong, silahkan, Pak. Tapi kalau agama, ya, lakum dinukum waliyadin, ya, kita masing-masing. Kemudian yang terakhir dari ayat di atas, faedah yang saya ambil yaitu pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sekutu-sekutu selain Allah. Ya, jadi tidak boleh kita membuat sesuatu apapun, siapapun dia, ini sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah. Di antara bentuk menjadikan tandingan itu gimana tadi? Yaitu kita
menghalalkan apa yang dihalalkan siapa? Rahib tadi itu. Ada orang menghalalkan sesuatu yang haram. Kok kita ikut-ikutan apa? Mengikuti orang tadi, Pak. Ya, padahal Allah sudah jelas mengharamkan. Kok ada orang menghalalkan, kita ikut menghalalkan. Berarti kita menjadikan dia sebagai apa? Tandingan atau sekutu bagi Allah, sebagai pembuat syariat. Ya, maka tidak boleh, Pak. Ya, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho Pak Man ndi yang ketinggalan? Pak Man Mampir. Wah, masuk bener. Alah ya. Ketinggalan nom. Ada Bapak. Ketinggalan nom. Oh iya. Dia ketinggalan.